Nabi sudah pernah mengatakan, Sayyidina Ali pun juga pernah mengingatkan bahwasanya tanda hari kiamat itu akan banyak mushaf tapi yang baca tidak ada. Ini kalau dijabarkan para hadirin, banyak alasan kenapa mushaf itu banyak tapi tidak dibaca. Di antaranya malas. Di antaranya malas, bisa baca tapi malas baca Al-Qur'annya. Dia mengenal huruf hijaiyah, dia lancar baca Al-Qur'annya, tapi dia malas untuk buka Al-Qur'an. Atau yang kedua, banyak mushaf tapi tidak ada yang baca karena memang tidak ada yang bisa. Sehingga berapa banyak orang-orang muslim sekarang yang hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai simbol keislamannya. Di setiap rumah saya yakin panjenengan semuanya punya Al-Quran, tapi kadang ada satu rumah yang di dalamnya ada Al-Quran 1-2 mushaf, tapi satu rumah tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Sehingga seakan-akan Al-Quran itu hanya sebagai simbol. Ini loh, saya muslim, kitab saya Al-Quran, hanya sekedar itu saja. Oleh karenanya yang belum bisa baca Al-Quran, ayo belajar. Cari guru, datangkan ustadz, atau Anda bergabung dengan grup-grup pelatihan pembacaan Al-Quran untuk orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang dewasa. Seperti ada di sini program Tashili, dan banyak lagi program-program lain di luar sana dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang mereka ikhlas mengajarkan kepada kaum muslimin bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian para hadirin, jika masalah kita adalah kurang lancar membacanya, kurang lancar karena kita kurang membaca. Coba saya tanya, kalau ada di antara panjenengan yang baca Al-Qur'annya kurang lancar, diulang-ulang. Misal mau baca ayat di dalam surat Al-Baqarah, syahru ramadhanalladzi, jadi ngeja. Coba kalau baca pesan di WhatsApp ngeja mboten? Hah? Apa nggih enten Bapak dapat WA dari istrinya, Pak, saya belikan nasi goreng, Pak, PAPK, Pak, ngoten? S apa saya. Apa seperti itu enggak? Kenapa? Karena sudah biasa jenengan baca. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya tidak lancar baca Al-Qur'annya karena jenengan tidak pernah baca. Kalau sudah sering baca pasti lancar. Tidak mungkin tidak lancar. Kita dulu sekolah para hadirin ya, kita lahir, tidak ada di antara kita yang lahir langsung bisa baca, tidak ada. Dari TK kita diajari A, B, C, B aba, B ubu, I, B ubu, ibu, B ubu, D idi, budi, kan gitu ya. Sampai akhirnya sekarang, apa ya kita baca masih seperti itu? Kan enggak. Sudah lancar aja baca, sama. Al-Quran pun juga seperti itu. Kalau ada yang mengatakan tidak membaca Al-Quran karena tidak lancar karena jenengan juga tidak sering baca Al-Quran. Kalau jenengan sering baca Al-Quran, pasti akan lancar dengan sendirinya nanti. Bahkan indahnya Al-Quran itu para hadirin, kalau kita sering membacanya, kalimat yang akan kita baca setelah daripada kalimat yang sekarang itu terkadang sudah masuk di benak kita. Coba misal yang sering baca Al-Quran, kalau sudah kita baca Al-Quran, di Al-Quran ada Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in, kan? Padahal saya tidak nunjukkan ini setelah syai'in ini apa, qadir. Kenapa? Karena saking seringnya baca. Begitulah Al-Quran. Jadi indah. Sehingga orang-orang terdahulu itu para hadirin, saking nikmatnya baca Al-Quran sampai mereka itu tidak mau berhenti. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau itu kalau sudah baca Al-Quran lupa segalanya. Bahkan beliau kalau sudah baca Al-Quran, para hadirin sudah waktunya makan, beliau tidak mau makan. Dan beliau katakan, apa, saya sudah kenyang. Lu bagaimana kamu bisa kenyang wahai imam, sedangkan kamu dari tadi belum makan, hanya baca Al-Quran saja? Apa kata beliau? Al-Quran lebih lezat daripada makanan yang ada di dunia ini. Sehingga saya baca Al-Quran, saya serasa
minum madu kata beliau. Sehingga dari madu itu perutku merasa kenyang dan penuh. Nah, oleh karenanya ayo baca Al-Qur'annya. Di bulan Ramadan terkhusus bulan Ramadan perbanyak baca Al-Qur'an. Kalau tidak bisa membaca para hadirin misal 10 hari sekali hatam, maka minimal 1 bulan hatam sekali ya. 1 bulan hatam berarti 1 hari satu juz. Kalau Quran Madinah itu 1 juznya 10 lembar ya. 1 juznya 10 lembar. Kalau Quran Indonesia yang cetakan Indonesia mungkin 9, ada yang sebagian 9,5 ya. Kalau Quran yang 10 lembar berarti bisa kita bagi setiap salat 5 waktu 2 lembar. 2 lembar itu sebentar para hadirin. Lebih lama kalau jenengan ngelihat status WhatsApp. Ngelihat status WhatsApp orang itu kalau masang video di WhatsApp itu terpotong 30 detik. Sekarang dipotong-potong jadinya 2 menit, 3 menit. Itu kadang kita tidak terasa, kita bisa tonton statusnya orang berkali-kali. Bahkan banyak status yang menghabiskan waktu bermenit-menit bahkan puluhan menit. Kalau untuk baca 2 lembar tidak sampai 5 menit insyaallah. Tidak sampai 5 menit. Nah, 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Total semuanya 10 lembar, berarti sehari kita sudah bisa baca satu juz Al-Quran.